Halo, assalamualaikum teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan HANKAM. Pembahasan pertama akan dibacakan oleh Syakira Sawali. Kepada Syakira Sawali kami persilahkan. Pembahasan A. Implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat pada hakikatnya. Implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat pada hakikatnya merupakan suatu realisasi praktis untuk mencapai tujuan bangsa. Adapun pengimplementasian tersebut dirinci dalam berbagai macam bidang antara lain oleh Sosbud HANKAM. B. Pengimplementasian Pancasila. 1. Implementasi Pancasila dalam bidang politik. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 2627 ayat 1 dan pasal 28. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan sila kedua Pancasila. Sistem politik negara dapat menjamin hak-hak asasi manusia. Dengan kata lain, pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Selain itu, sistem politik yang dikembangkan adalah sistem yang memperhatikan Pancasila sebagai dasar-dasar moral politik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsa Najla. Kepada Salsa Najla kami persilahkan. 2. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran, kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan sila kelima Pancasila. Pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksud dengan menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan keadilan. Perkembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. Baik, kemudian akan dilanjutkan oleh Tasya Sylvia. Kepada Tasya Sylvia kami persilahkan. Implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya. Implementasi Pancasila dalam perbuatan kebijakan negara dalam bidang politik diuntukkan dalam pasal 29, pasal 31, dan pasal 32. Pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan yang masing-masing merupakan Pancasila dari sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila. Ketiga, pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Implementasi dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sumber nilai dapat menjadi arah bagi kebijakan negara dalam mengembangkan kehidupan sosial budaya Indonesia yang beradab, sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Sari Suryani. Kepada Sari Suryani, kami persilahkan. 4. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas keamanan, sehingga kebijakan yang terkait dengannya harus terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. Baik, terima kasih atas perhatiannya.
Bila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.